Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hayyun tanzurun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Wa qala ta'ala aidan wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa dan akan selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kondisi dan keadaan. Rasa syukur senantiasa harus kita tanamkan dan camkan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita ini diikuti oleh keberkahan dan ketenangan jiwa baik itu. Salawat serta salam pun nantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pembawa risalah, yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan, jalan jadinya, ke jalan keberkahan dan Islam sampai kepada dunia. Jamaah sekalian, 3 hari yang lalu orang tua kami meninggal di pangkuan kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan apa itu, para bapak-bapak dan ibu sekalian, jam 9.45 beliau ini telah sakit dari kurang 5 bulan, tetapi kesedihan ini makan ini sekitar 1 minggu. Sudah dipos, dirawat oleh IG, dan baru sekitar 6 hari itu dilepas karena angkat kecelakaan dalam ini. Ternyata Allah berkehendak lain karena itu tangannya dibalas di keheningan yang cukup tinggi dari dia memutuskan dalam waktu. Kami menuntut dari awal, dari Jumat dari pulang minggu belakang, kami sudah melihat memang tanda-tanda bahwa beliau tidak akan berkomunikasi. Maka saya luruskan dari bulan pertama saya pulang. Saya memberikan pilihan karena dalam rentang usia beliau ini sekitar 71 tahun. Dan dalam rentang waktu yang panjang tersebut, bapak-bapak dan ibu sekalian, hampir separuh lebih umur beliau berkecimpung di desa Wacingan. Ada lagi merantau di daerah Lampung, bukan masih kecil, bukan masih sedikitnya. Ada di daerah Pandan sekitar beberapa tahun, tetapi hampir keseluruhan di
interaksi beliau di setiap hari adalah dengan kita sehari-hari sama Rasulullah. Dalam rentang waktu panjang tersebut, Bapak-bapak Ibu sekalian, sudah pasti sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, tidak luput dari kealpaan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Tidak mungkin tidak, beliau ini pasti mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, kami mewakili dan memohonkan kiranya untuk dimaafkan jika ada kesalahan yang tidak beliau sengaja, apalagi yang beliau sengaja tanpa beliau sadari. Di dalam rentang waktu tersebut, Bapak-bapak Ibu sekalian, almarhum ini kalau tidak salah berkecimpung di berbagai macam dunia. Boleh dikatakan beliau ini kalau di dalam dunia persilatan disebut jawara itu lama. Jadi perjalanan beliau ini boleh dikatakan melintang, ibarat sebuah buku lengkap perjalanan beliau. Nah, di dalam dunia yang boleh dikatakan olah dan perjalanan tersebut, pastilah bersentuhan dengan kesalahan, kehilafan, karena itu adalah diri yang keras. Setelah itu beliau ini hijrah. Kalau tidak salah penglihatan kami sekitar 10 tahun menjabat sebagai pimpinan. Nah, ini kita tentang dunia yang berbeda. Di sini pasti juga kesalahan, kehilafan, pengambilan keputusan yang mungkin tidak dikehendaki atau yang mungkin dalam pandangan beliau itu bagus tetapi tidak berkenan, namanya bersentuhan dengan masyarakat banyak, pastilah terdapat kejahatan dan kesalahan. Sekali lagi kami sebagai anak mengaturkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya atas kerelaan dan kerendahan hati Bapak-bapak Ibu. Setelah itu Bapak-bapak Ibu sekalian, beliau ini kami ajak untuk belajar, karena telah kita ketahui bersama beliau ini di dalam rentang waktu yang panjang berbagai dunia beliau masuki sudah paham tentu. Begitu banyak hal menentang, begitu banyak hal-hal yang tidak beliau inginkan tetapi harus beliau selesaikan. Pastilah di dalam zaman-zaman pada zaman beliau dulu ada ambil itu pakaian-pakaian itu sudah pasti umum pada orang tua-tua kita. Kami melihat pada waktu itu badan dia luar biasa. Saya bilang Pak, itu harus segera dilepas. Tapi lalu ketahuikan, tetapi ada beberapa yang tidak mungkin dapat dilepaskan. Maka hanya dengan belajar saja, maka hafizlah semuanya. Dia tidak mau. Di dalam perjalanan tersebut Pak, karena latar belakang kami pada waktu itu berasal dari pendidikan salafiyah bermanhaj, atau boleh dikatakan lembaga pendidikan salafiyah yaitu pesantren biasa. Pelajaran fikih yang umum kita lakukan pada hari-hari yang kita amalkan biasanya. Sudah barang tentu begitu kita sampaikan tingkatan-tingkatan pemahaman itu tidak semudah itu. Beliau ini mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi di dalam karena kami sudah berdialog. Mempunyai tingkat pemahaman fikih dan tasawuf yang sudah mumpuni dan ketika ini diutarakan memang tidak sembarang orang yang dapat memecahkan. Tapi pada waktu itu kami berikan pencerahan, kita berdialog, dia mengakui sampai titik akhir pemahaman bahwa Allah itu memang ada. Dan ini sudah di luar jangkauan akal. Nah, dialognya sudah berbeda pada waktu itu Bapak-bapak Ibu sekalian.
beliau menjalankan tirakat dan piagamnya, beliau jalankan dalam tuntunan guru kami, dan saya mengingatkan akhirnya sampailah pada ini yang kemarin beliau jalankan. Saya bilang waktu itu ingat betul para bapak-bapak sekalian. Ilmu ini saya bilang adalah ilmu kalimah. Kalimah itu adalah la ilaha illallah. Karena yang dijamin Allah pada akhirnya adalah yang mengucap kalimat. Wa man akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah, maka surga ini. Kita sering mengucapkan kalimat, tapi tidak pernah berpikir mengenai apa yang harus terjadi. Dengan apa kita mengucapkan la ilaha illallah? Apakah dengan lisan? Maka pada sini jawaban semua. Lalu dengan apa? Berulang-ulang kami mengatakan bahwa di dalam diri kita ini adalah bentuk yang unik diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan, pernah kami sampaikan juga, di dalam jasad kita ini ibarat bahtera. Bahtera ini sedang berlayar di lautan Esa. Lautan Esa ini adalah alam raya yang sedang kita jalani. Nah, bahtera atau jasad kita ini sedang berlayar. Dikisahkan pada zaman Nabi Nuh, di dalam bahtera tersebut dimasuki sepasang binatang. Dan kita memahami sejarah. Nah, untuk iktibar kita, jasad kita ini dipenuhi oleh sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang di dalam diri kita. Maka kita harus bersihkan agar kita dapat dan mampu untuk sampai kepada Allah. Jika sifat-sifat hewani, sifat-sifat binatang ini masih bercokol di dalam diri kita, mustahil kita akan sampai kepada Allah. Sifat binatang ini, amin tapi naga binatang ini, nah itu sifat kami. Dan itu harus disebut, itu salah satu contoh dari banyak gambaran seluruh hewan yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri manusia. Maka ini wajib kita bersihkan. Nah, bahtera yang sedang berlayar ini, bahtera yang sedang kita tunggangi ini, dia tidak akan sampai kepada Allah tadi kalau kita tidak belajar. Maka kita diwajibkan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad, belajarlah dari ayunan sampai ke yang kubur dengan mati. Maka diibaratkan bagaimana cara Nabi Nuh melepaskan ketika di tengah lautan lepas. Kita usir binatang ini, saya kira tidak akan mampu. Maka Allah memberikan wahyu untuk melepaskan binatang tersebut. Carilah pelabuhan besar. Setelah perahu ini bersandar, maka engkau buka pintunya. Keluarlah hewan itu satu maka bahtera jasad kita yang dipenuhi dengan sifat-sifat hewan ini harus kita cari pelabuhan agar dia bisa terlepas. Apa pelabuhan besar dan agung tersebut? Itulah pelabuhan yang disebut ma'rifatul haq atau kenal kepada Allah. Apa dasarnya dalam Al-Quran? Ada begitu banyak. Di dalam sejarah 25 Nabi dan Rasul, kalimat tauhid yang mereka ajarkan. Yang paling sengsara adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mencari Tuhan pada siang hari, bertemu dengan matahari, disangka matahari adalah Tuhan, tetapi pada sore hari dia tenggelam. Tidak mungkin Tuhan berbuat. Beralih pada malam hari, dia bertemu dengan bulan, disangka itulah Allah, tetapi pada siang hari hilang. Mungkin Allah hilang dari Allah. Maka inilah kisah Nabi Ibrahim, dan terkait dengan 20 Nabi dan Rasul, semuanya mengajarkan tauhid yang tidak pernah. Nabi itu bertauhid baru percaya
Makrifat yang sering kita dengar dan ucapkan adalah ilmu dasar di tingkat paling bawah. Awal ini makrifat awal engkau beragama dan mulai mengerti akan hukum-hukum Allah, yaitu ketika engkau mulai mengenal Allah ini dengan pandangan yang nyata, anak-anak itu bersiap. Maka di dalam Quran Yesus 108, "Qul hadhihi sabilu du'a ila Allah 'ala basirah." Subhanallah wa ana minal muslimin. Katakanlah inilah jalan agama. Aku mengajak engkau kepada Allah dengan pandangan yang nyata. Maksudnya Allah, aku tidak termasuk orang yang muslim. Nah, ini kami ucapkan sewaktu itu dengan dia. Dialog kami panjang, boleh dikatakan hampir 3 tahun. Kita kupas satu persatu, kita gali dan pahami. Akhirnya pada satu titik beliau mengerti dan mulai mengakui. Beliau merendahkan egonya yang selama ini beliau banggakan, merasa dia paling jago, paling hebat dengan keilmuan. Saya mempunyai pemahaman tasawuf sendiri. Saya mempunyai bela diri yang tangguh. Saya bilang itulah yang dinamakan takwa. Inilah yang dinamakan ego. Mustahil akan sampai kepada Allah. Maka jasa engkau akan keras seperti batu. Kau minta bergurau. Dan dia mengakui. Karena saya belajar di akhir-akhir saya katakan seperti ini. Jika ayah anda berhasil di dalam belajar ini, karena kita kalau ini ada ilmu takwa dan kalimat engkau itu yang apa yang terlihat? Buktikan saja. Ini yang sudah berhasil. Jasadnya lembut seperti batu. Ini yang perlu saya sampaikan. Ketika jasad ini lembut, maka akan berbeda dari kebanyakan. Makanya saya pernah jalan di Bukit Tinggi dengan seorang penganut tarekat samanya. Pelajaran apa sama di dalam dunia saya dengar. Nanti menggambarkan terpecah menjadi 73 firqah, satu yang benar. 72 itu mau belajar apapun, ilmu apapun, kajian apapun, majelis apapun, lembaga apapun, ketika meninggal jasad keras. Maka jangan pernah mengharapkan kita orang menyembah patung. Ketika kita meninggal, kita hakikatnya seperti patung keras. Maka kami perlihatkan. Pada titik akhir kami tuntun beliau. Pada asal 7-8 jam sebelum beliau meninggal, kami sudah melihat tanda-tanda bahwa itu berlaku. Kami tuntun, kami luruskan. Maka pada itu beliau kembali dengan sempurna, berhimpun kepada Allah sesuai dengan ayat Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Fi maq'adi sidqin 'inda Rabbih. Tempat yang berada tepat yang tepat di sisi Sang Raja Allah. Nah, oleh karena itulah kami telah menyampaikan dan tidak termasuk untuk mengajar. Kami hanya menyampaikan belajar selagi ada kesempatan. Terserah belajar apapun. Jangan sia-siakan setiap perjalanan hidupmu hanya untuk menggapai dunia yang bersifat sementara. Allah akan menggariskan bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya sekedar orang dan main-main. Main-main seolah-olah kita ini adalah orang hebat diberi pangkat jabatan. Main-main kita ini dikasih orang hebat diberi harta dan kehidupan. Tapi semua itu Bapak-bapak Ibu sekalian hanya bersifat sementara. Tidak ada yang tetap. Kita semua menyadari hal tersebut. Tetapi karena itu kita yang merasa kita ini lebih, merasa kita ini tua, merasa kita ini sudah mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi, maka kita menyepelekan ketika ada orang yang menyampaikan. Kita lebih tertumpu kepada bentuk jasa terima ketimbang isi. Unsur makalah kata Rasul, wala unsur makalah. Engkau lihat apa yang dia sampaikan. Jangan lihat yang menyampaikan. Oleh karena itulah dalam pada kesempatan ini Bapak-bapak Ibu sekalian, balik ke dalam agenda kami. Setelah beliau ini belajar dan di akhir kemarin dari
meluruskan hidayah. Saya sudah sering kali juga mengulas bahwa di dalam diri kita ini ada 7 sifat ma'ani yang dititipkan kepada kita. Ketika akan menjelang sakaratul maut, itu ada namanya alam qadar. Alam qadar ini alam sebelum menjelang sakaratul maut, di mana jika kita tidak mampu mengembalikan nyawa yang dituntut dititipkan Allah ini, kita masuk ke dalam satu fase di dalam alam qadar. Nah, disinilah kita menonton segala perbuatan kita semasa hidup di dunia dari akal balik sampai kepada titik kita menjadi sakaratul maut tersebut. Maka apa kata Allah di dalam surat Al-Waqiah? Falaula iza balagatil hulqum, tatkala nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Wa antum hayyan zintan turun. Pada saat itu kamu lihat. Falaula ikuntum ghairamani. Tapi saat itu kamu sudah tidak bisa berbuat apa. Tadi aku kuntum sholihin, maka kembalikan nyawa kepada tempatnya jika kamu orang yang benar. Inilah dialog kita terakhir dengan Allah pada saat kita menjelang sakaratul maut. Nah, disinilah para bapak-bapak ibu sekalian, segala kehebatan pemahaman, segala apa yang zikir dan segala macam amalan-amalan yang kita lakukan akan disebut bertanggung. Maka berapa kali pula kami memahami, kami menyampaikan, pernah berapa kali dialog tidak sepaham tentang hari kiamat, itu luar biasa. Tertanam di dalam diri kita dari setiap ustaz dan para kiai guru-guru kita tentang hari kiamat, bahwa kiamat adalah kehancuran alam semesta. Maka saya pernah ajak para bapak itu untuk merenung, kalau alam ini akan hancur binasa seperti pemahaman saya, maka kita merenung. Di zaman Adam sampai di kita diperkirakan baru 1 juta tahun, Pak. Sebelum alam ini tercipta, ada namanya zaman prasejarah. Setelah di zaman dinosaurus segala macam dalam sejarah. Dan tempat semua itu berada adalah di bumi dan tempat ini. Maka para ahli telah meningkat dengan penelitian 50 tahun pada masa ini, ada yang memprediksi dan memperkirakan bahwa bumi yang kita tempati ini telah berusia hampir 4 miliar tahun. Maka apakah kita masih bertekad kepada suatu pemahaman bahwa alam semesta ini akan hancur? Saya tidak boleh sekali. Apa yang hancur? Yang hancur pada saat itu adalah diri dan jasad kita ketika kita mampu berbuat kepada Allah. Oleh karena itulah, para bapak-bapak dan ibu sekalian, kami begitu mengiring kepergian beliau tidak meneteskan air mata. Kami berusaha tegar, tetapi pada titik ketiga jenazahnya kami sholatkan, ternyata berkurang dalam fasenya. Terbayang semua orang beliau bahwa selama ini juga kita pulang bercengkrama karena beliau juga akan menjadi bercengkrama sekarang dia sudah tidak ada. Oleh karena itulah kita hanya merenungi bahwa sekarang beliau kita besok kita. Beliau telah duluan kita besok berusaha. Inilah siklus kehidupan yang terus berputar tanpa ada yang mampu untuk mencegah. Salah satu contoh, kami ketika pulang ke desa ada melihat anak kecil di Pak, hampir kita banyak kecil. Saat itu kita menyadari bahwa kita sudah beranjak tua, kita sudah dewasa. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih diperkenankan untuk berjumpa, berwajah dengan adik kawan sekalian. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu sekalian, pada titik ini kembali ke almarhum, tetap dengan tahan diri. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besar, terutama kepada ahli Durai yang telah sangat sibuk sekali dalam 3 hari terakhir membantu tanpa diminta, tanpa pamrih ahli ibadah dan bantuan tidak dapat menyampaikan satu persatu terima kasih tersebut atas semua yang dilakukan